Halo jamaah malam yang dirahmati Allah. Eh, saya akan melanjutkan membacakan buku kesaksian para pengabdi dari miliknya Rumah Kitab. Kesaksian para pengabdi. Ini adalah yang ketiga ya. Melanjutkan dari judul Islam, Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia dengan subjudul Perempuan sebagai Agen Fundamentalisme dan Radikalisme Agama. Oke, kemarin baru saja menyelesaikan ciri-ciri gerakan ya perempuan radikalisme, dan kemarin baru saja menyelesaikan tarbiyah atau partai PKS Partai Keadilan Sejahtera, dan sekarang HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir terlalu semangat. Hizbut Tahrir didirikan di Baitul Maqdis, Palestina pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin Al-Nabhani. Sebelumnya, Al-Nabhani pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin di Jordania. Kemunculan Hizbut Tahrir terkait dengan ide kebangkitan Islam di dunia Arab. Fenomena yang direspon oleh Hizbut Tahrir pada masa itu adalah gerakan Islam, gerakan nasionalisme, gerakan patriotisme, gerakan sosial kemasyarakatan, gerakan komunisme, dan gerakan moral yang bermunculan di negeri-negeri Muslim. Pada tahun 1980-an, Hizbut Tahrir merintis dakwah di kampus-kampus besar di Indonesia. Saat itu, Syekh Abdullah bin Nuh, pimpinan Islamic Center Al-Ghazali Bogor, mengajak Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, aktivis Hizbut Tahrir Australia, untuk berdakwah di Indonesia. Pada era tahun 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir tersebar melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perumahan, dan perusahaan. Isu utama yang diangkat oleh Hizbut HTI adalah penerapan khilafah, yaitu sistem kepemimpinan umum bagi umat muslim untuk menegakkan hukum agama dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Menurut mereka, syariat Islam tidak bisa ditegakkan tanpa diterapkan sistem khalifah. Hal ini yang membedakan dengan gerakan Islam lainnya yang memperjuangkan penegakan syariat tanpa memiliki rincian tentang bagaimana syariat harus ditegakkan. Ada beberapa alasan yang membuat HTI menolak demokrasi. Pertama, bagi HTI, demokrasi bukan sistem pemerintah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan berasal dari pikiran-pikiran manusia. Demokrasi adalah paham dari era Yunani kuno yang muncul kembali pada zaman Renaissance. Ini bertentangan dengan sistem khalifah yang berasal dari Allah. Kedua, demokrasi berdasarkan sistem sekuler yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Sekulerisme bermula dari kompromi gereja dengan kaum intelektual yang menentang otoritas gereja di Eropa pada abad pertengahan. Maka sekularisme yang menjadi dasar demokrasi mereka pandang bertentangan dengan Islam. Ketiga, demokrasi berdasarkan dua hal, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Hal itu berarti memberikan hak kepada rakyat untuk membuat atau mencabut suatu hukum jika dikehendaki. Ini bertentangan dengan Islam, di mana kedaulatan berada di tangan syariat.
Keempat, demokrasi selalu menyadarkan keputusan kepada suara terbanyak, padahal mereka memandang bahwa masalah yang terkait dengan hukum tidak bisa disandarkan kepada pendapat mayoritas, tetapi harus disandarkan kepada ketentuan teks-teks syariat. Masalah yang memerlukan keahlian juga tidak memerlukan pendapat mayoritas, akan tetapi cukup dengan merujuk kepada ahli. Kelima, demokrasi berbeda dengan Islam saat membahas kebebasan individu berkaitan dengan kebebasan beragama, berpendapat, tingkah laku, dan pemilikan. Demokrasi membebaskan orang memeluk agama apapun dan bebas melepaskan agamanya kapanpun ia mau. Adapun meski Islam tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam, namun seorang muslim tidak dibolehkan mengganti akidah dengan berpindah agama. Bagi HTI, kebebasan berpendapat dan tingkah laku memberi peluang bagi siapapun untuk berpendapat dan bertindak laku lepas dari segala macam nilai. Sementara muslim tidak dibolehkan mengemukakan atau melakukan sesuatu di luar ketentuan syariat. Jika demokrasi membebaskan memiliki dan mengembangkan harta dengan cara dan sarana apapun, menurut mereka Islam menetapkan syarat kepemilikan dan mengatur bagaimana mengembangkan harta. Misalnya, Islam menghalal jual beli dan mengharamkan riba. HTI mengharamkan kiprah perempuan di parlemen jika tujuannya untuk membuat undang-undang yang tidak sejalan dengan syariat. Mengangkat presiden sekuler dan mendukung jalannya sistem sekuler. Namun ia dibolehkan bila tujuannya untuk menggunakan hak berbicara tentang syariat Islam dan memilih presiden yang menetapkan syariat Islam. HTI juga menolak dengan keras presiden perempuan berdasarkan hadis tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan pemerintahan mereka kepada seorang perempuan. Kendati pun tidak boleh memegang pucuk kepemimpinan dalam pemerintahan, perempuan tetap dibolehkan memegang jabatan lainnya, misalnya direktur atau anggota majelis umat yang bertugas mengevaluasi penguasa, sebagaimana juga boleh terlibat aktif di partai politik yang memperjuangkan penegakan syariat Islam dan khilafah. Hizbut Tahrir memiliki sayap perempuan yang disebut Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) yang memiliki tujuan umum dari HTI dan berbicara terutama untuk perempuan Muslim Indonesia. Peneliti dari Universitas Berlin Claudia Sainze mengutip pernyataan juru bicara HTI Ismail Yusanto bahwa divisi perempuan dibentuk untuk permintaan para anggota perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dan melaksanakan kegiatan yang secara khusus ditargetkan pada perempuan. MHTI menekankan pentingnya tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan dakwah dan aktif secara politik di ruang publik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Selain bekerja sesuai dengan agenda HTI, MHTI juga berfokus pada tema khusus yang dirancang untuk menargetkan perempuan muslim dan kepentingan mereka. Namun demikian, tujuan akhir untuk mendirikan khilafah selalu memainkan peran signifikan dalam pembentukan MHTI. Tema selalu muncul yang terhubung untuk membangun masyarakat yang sehat dan memulai dengan komponen terkecil. Keluarga inti. Membangun keluarga sakinah adalah salah satu slogan yang digunakan oleh MHTI untuk menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Tema lainnya adalah pendidikan dan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas. Melalui kedua hal tersebut, MHTI tidak membangun generasi masa depan saleh yang mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Sebagai organisasi perempuan, perhatian mereka juga difokuskan pada diskusi tentang peran perempuan dalam Islam, keluarga, dan masyarakat. Isu-isu internasional dan wacana tentang perempuan seperti itu, isu gender, juga dibicarakan secara kritis. Berikutnya, LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Didirikan pertama kali pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam Yakari. Pada tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam Lemkari. Cikal bakal LDII terkait dengan pesantren Wali Barokah Burengan yang berasal dari sebuah kelompok pengajian yang dibentuk oleh Nur Hasan Ubaidah pada tahun 1952 Hijriah. Pada tahun 1952, Haji Nur Hasan mengembangkan pengajian ini menjadi sebuah organisasi bernama Darul Hadis. Melalui pengajian itu, ia bertujuan memurnikan ajaran Islam di Indonesia dengan inti ajaran kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Karena cukup lama mengenyam pendidikan di Makkah, Haji Nur Hasan pun menanamkan militansi prinsip kaum Wahabi di Saudi Arabia. Sejak awal tahun 1960-an, ia menerapkan konsep imamah dan jamaah dalam ajaran tentang baiat, keamiran, jamaah, dan ketaatan kepada imam. Ia juga menerapkan sistem mangkul, penularan ilmu langsung dari imam, tidak boleh dari orang lain adalah dalam pengajiannya. Gerak-gerik yang sangat militan membuat Darul Hadis semakin tampak eksklusif dan cenderung mengkafirkan kelompok lain, sehingga menimbulkan keresahan dan reaksi keras dari masyarakat setempat. Para tokoh agama menganggapnya sebagai aliran sesat. Pada tahun 1967 sampai 1971, gerakan Darul Hadis pun diberangus di berbagai daerah. Sejak saat itu, ajaran Haji Nur Hasan dikembangkan dengan beragam nama. Sebagian menyebutnya Jamaah Islam Jamaah, dan sebagian lainnya menggunakan nama Jamaah Quran Hadis, dan sebagian lainnya menggunakan nama Jamaah Quran Hadis. Hal ini membuat keresahan masyarakat semakin meningkat. Sehingga pada 29 Oktober 1971, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Darul Hadis dengan segala bentuk kelompok lainnya sebagai ajaran terlarang. Namun, larangan Kejaksaan Agung tidak dapat menghapus keberadaan Haji Nur Hasan dan pesantren Wali Barokah Burengan. Hanya berselang 3 bulan setelah pengharaman itu, ia bersama pengikutnya mendirikan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Lemkari. Pada tahun 1990, Lemkari mengubah namanya menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Kini, organisasi dan pesantren LDII tidak lagi berpusat di Burengan, akan tetapi sudah menebar ke hampir seluruh wilayah di Indonesia. Setiap anggotanya berhak mengelola dan merancang strategi dakwah lewat pesantren kecil di daerahnya masing-masing. Cabang-cabangnya menjangkau mancanegara seperti Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan juga Saudi Arabia. Anggotanya diperkirakan mencapai belasan juta orang. LDII kini merasa lebih nyaman dengan memilih sikap apolitis, tidak berafiliasi ke partai apapun. Namun demikian, pengurus organisasi ini tetap memberi kebebasan kepada para anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya kemanapun mereka suka. LDII memiliki Departemen atau Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga yang saat ini dipimpin oleh Insinyur Hajah Sri Tresna Hati Ansor MSI. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh departemen ini antara lain mengenai seminar mengenai parenting skill dan pendidikan usia dini, manajemen keuangan rumah tangga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut menekankan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan generasi penerus yang berkualitas dan diridhoi oleh Ilahi, serta perlunya rumah tangga yang harmonis. Penekanan diberikan kepada perempuan sebagai ibu dan istri yang dipandang sebagai pilar utama dalam keluarga. Perempuan pun dibolehkan untuk berwirausaha dengan syarat tidak melupakan kedudukannya sebagai istri dan ibu. Berikutnya MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin
Indonesia digagas oleh tokoh gerakan Islam yang ditindas oleh rejim Orde Baru, diantaranya Irfan Suryahardi, Profesor Dr. Deliar Nur, Insinyur Raden Haji Ahmad Syahirul Alim, MSI, MSc Nur Salim Dahlan, dan Kiai Haji Mawardi Nur. MMI ditunjukkan sebagai lembaga yang menyatukan visi umat Islam dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Lahirnya institusi tersebut ditandai dengan Kongres 1 Majelis Mujahidin di Yogyakarta pada 5-7 Agustus tahun 2000. Yang dihadiri sekitar 1.800 orang dalam struktur organisasi MMI. Yang paling tinggi adalah Kongres Mujahidin, diikuti Amir Mujahidin yang memimpin lembaga tinggi Al-Ahlil Hil wal Aqd, kumpulan orang terpilih untuk mengambil keputusan. Hasil musyawarah memilih Abu Bakar Ba'asyir sebagai ketua lembaga Al-Hil wal Aqd sekaligus Amir Majelis Mujahidin. Ahlil wal Aqd bertugas menetapkan keputusan yang bersifat untuk dilaksanakan oleh Lajnah Tanfidiyah. Lajnah merupakan ujung tombak dalam menjalankan misi MMI yang berpusat di Yogyakarta dan memiliki 9 lajnah perwakilan wilayah setingkat provinsi. Di daerah tingkat 2, MMI memiliki 42 lajnah perwakilan daerah LPD di seluruh Indonesia. Faktor yang melatar belakangi berdirinya MMI antara lain: pertama, kerinduan akan berdirinya negara Islam, baik dalam pengertian nasional maupun internasional. Kedua, keprihatinan terhadap berbagai gerakan penegakan syariat Islam dan pembentukan negara Islam di Indonesia yang selalu dicurigai dan dihubungkan dengan pemberontakan DIY/NII. Ketiga, keprihatinan terhadap eksistensi Islam yang masih dipinggirkan sehingga umat muslim tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan ajarannya sebagai penganut agama mayoritas di Indonesia. MMI berpendapat bahwa hak-hak sosial politik dan keagamaan umat muslim telah dimanipulasi dan diharampas oleh kelompok minoritas tertentu. Keempat, krisis multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah yang tidak memiliki komitmen keislaman yang kuat. Realitas tersebut mendapatkan momentumnya di masa reformasi. Bagi MMI, reformasi memungkinkan semua orang menyatakan pendapatnya dan mengekspresikan keyakinannya secara bebas, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun. Karena itulah Kongres MMI diadakan, di mana MMI ditetapkan sebagai organisasi aliansi gerakan yang bersifat universal. Simpatisan MMI bisa berasal dari Muhammadiyah, NU, dan ormas Islam lainnya sepanjang mereka setuju dengan syariat Islam. MMI tidak membentuk komunitas yang terikat sehingga bisa diikuti oleh organisasi maupun personal. MMI diisi oleh orang-orang yang hidup matinya masuk Islam, bukan hanya sekedar untuk organisasi. Konsekuensinya dari format aliansi adalah adanya kesiapan anggotanya untuk berbeda pendapat dengan anggota lainnya. Inilah barangkali yang menjadi ciri khusus MMI dibandingkan dengan kelompok muslim fundamentalis yang pada umumnya tertutup. Aliansi MMI mempersyaratkan kesalihan akidah yang dalam timbangan MMI merupakan perspektif akidah salaf. Dengan mereka yang sama berakidah salaf bisa melakukan aliansi lebih terbuka. Sedangkan dengan mereka yang tidak berakidah salaf, aliansinya dilakukan hanya dalam wilayah perjuangan penegakan syariat. Bagi MMI, syariat Islam wajib ditegakkan di seluruh lini kehidupan yang mencakup lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Pembentukan agama Islam dimaksud untuk mewujudkan negeri yang aman, sejahtera, dan selalu dalam jujur diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan cita-cita itu, program penegakan syariat Islam dilaksanakan secara simultan dan terpadu yang meliputi 1. Penegakan syariat Islam di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang didukung oleh pemantapan tauhid akidah Islam yang benar di kalangan umat muslim. Kedua, sosialisasi syariat Islam secara menyeluruh pada semua komponen bangsa secara efektif dan efisien. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan umat muslim
dalam upaya menegakkan syariat Islam. Dalam pandangan MMI, hanya ada dua jenis manusia yang menolak syariat Islam, yaitu satu, orang yang belum paham dan orang yang memang memusuhi. Orang yang belum paham harus diberi pemahaman yang benar tentang syariat Islam, dan orang yang memusuhi harus dilawan dengan cara-cara yang telah digariskan oleh agama. Mereka dapat menerima demokrasi asalkan dirumuskan dalam bingkai syariat, sementara demokrasi yang saat ini ditetapkan di Indonesia dipandang belum sejalan dengan syariat Islam. Inayah Rohmaniyah yang melakukan penelitian tentang MMI menyebutkan bahwa dalam struktur organisasi MMI ada divisi khusus untuk perempuan yang dinamakan An-Nisa. Dalam An-Nisa, pandangan para perempuan terhadap peran mereka dalam masyarakat cukup berbeda dari pandangan para pemimpin laki-laki organisasi ini. Menurut bagi sebagian perempuan yang bergabung dengan An-Nisa yang mempublikasikan berbagai artikel di situs mereka, ajaran Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Salah seorang anggota An-Nisa berpendapat bahwa sebagai khalifah Tuhan, perempuan harus bekerja membahu-membahu dengan laki-laki, dan bahwa membangun masyarakat muslim membutuhkan partisipasi yang setara. Para anggota An-Nisa juga menyusun suatu kemufakatan beserta para anggota perempuan MMI yang membantah pernyataan Amir MMI Muhammad Talib tentang perempuan, dengan mengemukakan bahwa perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki dalam arena politik yang didorong untuk aktif dalam partai politik. Mereka merasa bahwa keterlibatan perempuan secara sosial dan politik adalah sebuah kewajiban agama. Para perempuan An-Nisa menerima konsep kepemimpinan laki-laki dan peran perempuan dalam ranah domestik, tapi pada saat yang sama mereka merasa wajib terlibat dalam kehidupan publik dan bekerja sama laki-laki membangun masyarakat yang lebih baik. Oke, para jamaah malam, sekian dulu untuk sesi lanjutan dari judul Perempuan sebagai Agen Fundamentalisme dan Radikalisme Agama. Sampai ketemu di malam berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.